Terima kasih, Bros. Selamat malam, Malam. Bapak Halo, Ibu semua, Bu Hilda, Bros, Pak Ya, Johan, dan semua teman-teman. Shalom. halo. Shalom. Izinkan saya share screen ya, Bu. Ya, Sudah muncul belum ya? Sudah. Nah, ya. Malam ini kita akan bersama-sama merenungkan kisah yang bagus sekali menurut saya terkait dengan kerahiman ilahi yang sangat dekat. Di mana keterkaitannya? Nanti kita lihat bersama-sama ya, Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betul ya, Bu Ros? Karena ya, Bu Ros sudah baca 10 bagian halaman. kecil. Bu Hilda udah baca belum, Bu? Belum. Oke. Ah, kesaksian ini pribadi Dr. Gloria Polo. Seperti yang dikatakan Bu Ros, dia ortodontis, ya. Jadi buku aslinya itu dalam bahasa Spanyol, Bapak Ibu. Diterjemahkan ke Inggris, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, saya harap kalau ada kesempatan, kalau Bapak Ibu suka baca, bacalah. Bagus. Namun, ada sedikit catatan agak bolak-balik gitu. Maksudnya alurnya Ya, nggak satu arah, betul, suka muter lagi. muter-muter gitu. Iya, Saya coba untuk apa ya, pembuka apa pengantar supaya Bapak Ibu lebih mudah begitu. Bagi yang tidak punya waktu, ya udah dengerin ya, lebih lebih enak bagi Iya. yang ada masalah dengan mata. Oke. Jadi ceritanya Dokter Gloria Polo, ortodontis tadi, kita sebutnya Gloria gitu aja ya. Itu terjadinya di tahun 1995. Kalau 5 Mei Faustina tahun berapa, Bu? Kalau Faustina lahirnya 1905. 1905 ya. ya sampai wafat 1938 ya. Iya. Ini 1995, kurang lebih 90 tahun. Agak pendek nih, saya sebutnya agak pendek. Kenapa ya Tuhan sampai memberikan seperti ini lagi? Pasti ada tujuannya. Mungkin kita yang belum tahu. Oke. Jadi disambar petir, tetapi disebutnya karunia indah disambar petir. Aneh ya? Mm-mm. Karena melalui disambar petir inilah keselamatan terjadi, Bapak Ibu. Beginilah cara Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Dia memakai berbagai cara. Berbagai cara. Melalui binatang, melalui alam. Nah, ini contohnya melalui alam. Disambar petir. Jadi macam-macam deh gitu. Melalui sesama manusia. Kita mulai ya. Jadi uh, ini adalah kisah nyata. Kisah nyata yang sudah dibukukan. Kejadiannya itu di Kolombia, Bogota sana. Jadi pada pukul 4.30 sore, si Gloria, Dokter Gloria, bersama suaminya dan keponakannya naik mobil. Kemana? Ke universitasnya. Yaitu Universitas Nasional di Kolombia sana. Tujuannya untuk mengambil buku. Nah, pada waktu itu hujan. Pada waktu hujan dan di mobil itu hanya ada satu payung. Suaminya mengalah, yang pakai payung adalah Gloria dan keponakannya. Keponakannya laki-laki. Pada waktu setelah turun dari mobil, mereka ketemu genangan air. Untuk menghindari genangan air, mereka meloncat. Nah ini, kan secara fisika memang petir menyambar ke tempat yang tinggi. Lompatannya mungkin tinggi, tapi nggak disebutkan berapa senti. Artinya lebih tinggi dari benda-benda di sekitarnya. Tersambarlah payung itu. Jadi orang kan megang payung lebih tinggi lagi payungnya, mungkin ujungnya ada besinya, mungkin. Tersambarlah
payung itu oleh Halilintar. Jam 4.30 sore. Seketika keponakannya meninggal di tempat. Suaminya terlempar beberapa meter. Dengan luka-luka tapi tidak serius. Gloria hangus. Tetapi ada perbedaan dengan keponakannya itu. Kalau keponakannya itu berusaha diselamatkan dengan alat kejut jantung, tidak berhasil. Tapi Gloria dicoba dengan alat kejut jantung, berhasil berdetak kembali. Jadi ini suatu mukjizat ya. Dan lucunya banyak organ-organ dalam maupun luar dari Gloria yang hangus Bapak Ibu. Kakinya itu hangus. Organ dalamnya juga hangus. Termasuk ovarium, indung telur. Hangus. Ginjal, ovariumnya itu sampai sebesar kismis katanya. Kata dokter yang menerima mereka di rumah sakit ya. Jadi besarnya ovarium sebesar kismis, gimana mau hamil begitu kan nggak mungkin. Oke, jadi Tuhan ini punya misi dengan menghidupkan Gloria ini. Jadi dia begitu tersambar petir, koma. Bapak Ibu, Gloria itu penganut eutanasia, yaitu hak untuk menuntut hak untuk mati secara terhormat. Dokter-dokter pada waktu menerima tubuh Gloria dalam keadaan hangus seperti itu, mengatakan, sudahlah jangan dipaksakan. Biarkan dia rest in peace, mati dengan terhormat. Kalau dipakein segala macam alat bantu dan koma, dicabut nanti juga setelah sekian lama, meninggal juga, ya jangan disiksa begitu. Padahal dokter Gloria sendiri ini penganut eutanasia, penganut prinsip seperti itu. Tapi Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan memakai seseorang, yaitu saudaranya Gloria, yang mana seorang dokter juga berkunjung ke situ. Dokter saudaranya Gloria ini mengatakan begini, pasang alat bantu, oksigen dan kawan-kawannya. Kalian jangan bertindak seperti Allah. Nah, terbukti ya, bahwa rencana Tuhan itu sangat berbeda dengan rencana kita. Rancanganmu jauh dari rancanganku, jalanmu jauh dari jalanku. Seperti langit dari bumi. Perbedaannya. Jadi, walaupun Gloria sendiri secara prinsip dia itu penganut eutanasia, dokter-dokter timnya juga menyarankan jangan dibantu oleh alat penopang hidup, tetapi saudaranya dipakai oleh Tuhan untuk memberikan alat penopang hidup. Nah, dengan diberikan alat penopang hidup, Gloria bisa mati suri dengan sukses. Kalau nggak dikasih alat penopang hidup, mati surinya nggak sukses, mati beneran. Karena nggak bisa bernafas. Ginjalnya rusak. Nggak bisa mencuci. Cuci darahnya nggak bisa secara natural. Jadi banyak organ-organ dalam ya gosong. Jadi Tuhan memberikan kesempatan hidup kedua ini ternyata ada misinya. Nah, di sini Tuhan mengaitkan begini Bapak Ibu. Setelah Gloria ini tersambar petir, besok paginya kan masuk ke surat kabar. Ada seorang petani yang membaca berita mengenai Gloria. Petani ini menangis berdoa pada Tuhan untuk keselamatan Gloria. Bahkan dia bernasar dan sebagainya. Padahal orang miskin. Untuk ke gereja di kota yang butuh biaya. Doa petani yang tidak kenal Gloria, tapi didoakan dengan sungguh-sungguh, itu nyaring bunyinya di telinga Tuhan.
Nah, di sini dampak dari belas kasih dalam bentuk doa. Ini yang kadang-kadang hanya dimengerti oleh para devosan di dalam logika saja. Perbuatan baik apa eh, Tuhan menyarankan, Tuhan menghimbau untuk kita mengamalkan dengan berbuat kasih, dengan berdoa dengan penuh kasih, dengan berkata-kata. Tapi doa yang penuh kasih inilah yang bermanfaat, bukan kata-kata biasa. Artinya empati yang sungguh-sungguh membayangkan nasib. Karena petani ini yang nggak kenal Gloria menangis, menganggap Gloria seperti anaknya sendiri padahal nggak kenal. Nah, doa orang seperti ini yang bermanfaat untuk sesamanya. Sudahkah kita menangis mendoakan orang-orang lain yang kita kenal, terutama ya? Kalau nggak kenal kan dosanya apa kita nggak tahu. Tapi kalau yang kita kenal, misalnya kena CA tiroid atau ya seperti yang doakan tadi, tapi betul-betul membayangkan orang itu dengan penderitaannya, itu berkenan bagi Allah. Tetapi kalau hanya keluar kata-kata saja, itu menjadi tumpukan kalimat atau kata-kata yang kosong. Jadi Tuhan punya misi, menunjukkan ini loh caranya berdoa yang penuh kasih. Sesuai ya dengan uh, wahyu kepada Faustina. Kemudian Tuhan punya misi. Dikatakan kepada Gloria, kamu harus menyebarluaskan kesaksian ini 1000 kali 1000. 1 juta dong. Kalau zaman Yesus 70 kali 7. Ya, karena Yesus konteksnya di Israel. Kalau Dokter Gloria ini kan zaman modern. Usianya sama saya, tua saya mungkin gitu. Jadi uh, zaman sekarang ini gitu, zaman now. Ya tua dia kali ya. Ya tua dia. Tapi berapa tahun saya nggak tahu. Jadi uh, zaman now gitulah. Konteksnya zaman modern jadi 1000 kali 1000. Bukan 70 kali 7. Artinya tak terhingga. Nah kita yang sudah mendengar ini, dalam pendapat saya, menjadi bagian dari Gloria sendiri. Kita menyumbang kepada Gloria, menyebarluaskan. Di Zoom ini ada berapa orang? 9, 10, 11. Dan nanti dari masing-masing menyebarkan lagi. Beranak pinak, akhirnya menjadi 1000 kali 1000. Bapak Ibu, kita beruntung sekali. Bersama-sama bisa mendengarkan atau membaca buku ini. Karena akan bisa mengubah hidup kita kalau kita membuka hati. Jadi justru kalau kita nggak membuka hati, justru tanda petik nggak menguntungkan kita. Karena Tuhan memberi lebih, menuntut lebih Bapak Ibu. Kita dikasih fasilitas untuk Zoom, dikasih fasilitas untuk mendengarkan, tetapi tidak berubah hatinya. Nah itu Tuhan tidak berkenan. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi Gloria ini nanti akan dihakimin kedua kali. Jadi pada waktu dia mati suri, dia langsung dihakimin oleh Tuhan. Dan masuk neraka pada waktu mati suri. Tapi hidup lagi ya, namanya mati suri. Nanti pada waktu mati beneran, akan dihakimi lagi. Nah, pada waktu dihakimi lagi nanti, itu kriterianya lebih berat Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah dikasih kesempatan yang kedua ya kan. Kalau waktu itu mati kan nggak bisa bertobat, dia masuk neraka. Artinya dia bisa bertobat dengan dikasih kesempatan kedua. Dan dia dia diajak tur dari surga ke neraka. Jadi dia dikasih penglihatan. Karena kesempatan kedua yang diperoleh plus penglihatan ini, maka kriteria nanti untuk penghakimannya lebih berat. Demikian pula kita Bapak Ibu. Kita yang sudah mendengarkan ini juga dituntut lebih. Oke, tapi jangan takut. Justru ini menyelamatkan kita. Jangan takut. Jadi petir itu masuk ke dalam tubuh Gloria melalui lengan, bahu lengan, kemudian keluar melalui kakinya, kaki kanan.
groundednya ke bumi melalui kaki kanan. Jadi netral gitu. Yang terbakar itu payudaranya dia, perutnya, dan pahanya. Itu yang dari luar nampak. Dalamnya organ-organ dalam banyak yang nggak berfungsi. Anehnya, Gloria itu, sebentar Bapak Ibu. Uh, maaf. Nah, jadi dia anehnya, Gloria ini adalah orang yang membanggakan kakinya. Mungkin kakinya bagus, panjang atau gimana, saya nggak tahu. Betisnya gitu ya. Dia sangat membanggakan kakinya dan payudaranya. Maaf, dia suka memamerkannya dengan pakai baju yang belahannya kelihatan. Nah, yang gosong itu justru bagian-bagian yang dia pamerkan. Aneh ya? Bukan aneh, artinya Tuhan mungkin menegur, mempertobatkan. Dia banyak menyiksa diri sampai anoreksia, muntah-muntah mual gitu ya, karena dietnya yang ketat untuk menjaga bentuk tubuhnya, nge-gym 4 jam sehari dan seterusnya untuk menjaga keindahan tubuhnya. Jadi bagian-bagian itu yang dia pamerkan, dia banggakan, itu yang gosong. Nah, itu ini ya, apa namanya, kenyataan. Diakui sendiri oleh Gloria. Nah, Bapak Ibu, Tuhan memakai Gloria ini dengan menyempurnakannya. Setelah 1 bulan kemudian, luka-luka lepuh Gloria menjadi pulih kembali. Kakinya yang gosong, tadinya nggak berasa apa-apa, baal gitu, menjadi sakit. Karena sarafnya mulai berfungsi kan, mengirim sinyal ya, saraf sensorik dan motoriknya ke otak, merespon rasa sakit. Berarti mulai hidup lagi, mulai memerah, artinya aliran darah mulai terjadi. Itu bagian luar tubuhnya. Demikian pula payudaranya. Setelah 1,5 tahun, payudaranya normal kembali. Untuk apa ya? Tadinya sudah dibakar, jadi kosong, kenapa di normal kembali gitu? Ternyata Gloria hamil, Bapak Ibu. Agar bisa menyusui. Rahim yang sebesar kismis mestinya normal kembali. Jadi payudaranya pun normal kembali. Jadi dia mengalami koma selama 3 hari. Kan ada suara di mute. Mute lagi tuh. Nah, jadi dia mengalami mati suri selama 3 hari. Perjalanannya keliling turnya itu berarti selama 3 hari ya. Tur keliling dari surga, api penyucian ke neraka. Kemudian kembali lagi ke bumi. Nah, ini cerita akan kita mulai dengan perjalanannya. Perjalanannya dia ikut tur tadi. Nah, ikutnya tur dia itu tujuannya Tuhan memberitahu kita. Supaya kita tahu. Saya beruntung sekali bisa membaca ini. Nanti kita bahas. Oke, salah satu mohon baca BHF 20. Tapi ini saya potong-potong ya, karena panjang sekali dan kurang relevan. Yang nggak relevan saya potong. Silahkan, ada yang bisa bantu? Oke, aku baca ya. Silahkan, Bu. BHF 20. Aku melihat malaikat pelindungku.
yang memerintahkan aku untuk mengikuti Dia. Dalam sekejap, aku berada di tempat berkabut yang penuh dengan api, di mana ada satu himpunan besar jiwa yang sedang menderita. Mereka berdoa dengan amat kusuk bagi diri mereka sendiri, tetapi tanpa hasil bagi mereka. Hanya kita yang dapat membantu mereka. Aku menanyakan kepada jiwa-jiwa itu, penderitaan apa yang paling mereka rasakan. Mereka menjawab kepadaku serentak bahwa siksaan yang paling mereka rasakan adalah kerinduan akan Allah. Aku mendengar dari dalam hatiku yang berkata, kerahimanku tidak menghendaki hal ini, tetapi keadilan menuntutnya. Terima kasih Bu Hilda. Bapak Ibu, saya lupa menceritakan. Gloria itu termasuk orang yang sombong. Tadi kan sering memamerkan ya, payudara, betis, kakinya, perutnya. Dia mengatakan prinsipnya dia begini. Seorang wanita itu harus menunjukkan aset terbaiknya. Katanya begitu. Aset terbaik dalam dirinya, yaitu bagian-bagian itu. Jadi dia suka pamer-pamer tadi. Dia mengeluarkan banyak uang untuk membuat dirinya menarik. Jadi tadinya dia sangat membanggakan tubuhnya. Tapi sekarang setelah gosong seperti arang itu, dia bersyukur atas apa yang tersisa. Jadi dia mensyukurinya atas apa yang tersisa. Kalau tadinya kan nggak bersyukur, bahkan mengusahakan sebaik mungkin gitu ya. Tapi sekarang baru sadar. Tapi ngomong-ngomong, kita sendiri mensyukuri nggak punya kaki dua. Syukuri, Gloria Bu. itu kakinya gosong itu ya Bu Wilda. Dia bilang begini, Tuhan, Tuhan tolong jangan ambil kakiku karena harusnya diamputasi. Jangan ambil kakiku Tuhan. Kan dia nggak bisa gerak, jadi nggak bisa jalan kan. Harus pakai kursi roda. Nggak bisa nge-gym lagi. Dikabulkan. Betapa besar kerahiman Tuhan. Dosanya yang besar sudah dikosongkan, dipulihkan lagi. Tuhan tidak menendang kan. Normal lagi kakinya. Betapa baiknya Tuhan. Jadi di sini kita akan melihat betapa besar kasih dan kerahiman Tuhan. Mengampuninya itu luar biasa. Bapak Ibu, Gloria berkata, hal terbaik adalah disambar petir. Kenapa itu hal terbaik? Itu yang mempertobatkan dia. Jadi begitu dia tersambar petir, dia itu masuk ke dalam cahaya. Sedemikian putih dan indah. Ditulisnya begitu di buku. Matahari indah sedemikian damai. Sedemikian sukacita dan bahagia. Dipenuhi kasih abadi, terbebas dari waktu dan ruang. Jadi orang kalau dalam sakratul maut melihat cahaya itu benar. Makanya lumen Christi, cahaya Kristus. Jadi Kristus itu betul-betul cahaya ternyata. Benar-benar bukan suatu analogi, tapi betul-betul cahaya di sana itu. Cahaya yang indah itu adalah pelukan dari Bapa Surgawi. Ini saya mengutip ya. Sehingga Gloria tenggelam dalam cahaya yang indah itu. Menjadi sebuah keadaan yang sangat indah, yang dipenuhi dengan kasih yang tidak berakhir. Dia melihat matahari yang indah. Sedemikian damai, sukacita, bahagia. Memang tidak ada ruang dan waktu, sulit kita bayangkan. Karena di dunia ini kan kita terbatas oleh ruang dan waktu ya. Karena hukum alam. Di sana Gloria, karena di surga nih ya, Gloria dapat melihat dosa-dosa yang dibawa oleh setiap orang. Jadi dia turnya dimulai dari surga dulu. Bukan dari neraka dulu. Turnya dari surga dulu. Walaupun dia tidak bergerak, karena tidak butuh ruang dan waktu, dia bisa melihat dosa-dosa yang dibawa oleh setiap orang.
Dia merasakan kasih yang sedemikian besar, Bapak Ibu. Nah, ini penting. Gloria merasakan kasih yang sedemikian besar di dalam cahaya itu. Jadi Bapak kan kalau gambaran kita berjenggot putih tua gitu ya. Tapi ternyata di sana cahaya yang sangat luar biasa seperti pada waktu Yesus mengalami transfigurasi di depan Yohanes, Yakobus, Petrus di gunung ya. Jadi itulah lambang. Memang cahaya Allah itu. Saya mencoba mengaitkan dengan kitab suci. Di buku nggak ada. Nah, jadi walaupun dia tidak bergerak, dia bisa melihat dosa-dosa orang. Kasih yang dirasakan oleh Gloria di dalam cahaya tadi sedemikian besar sehingga meluap dari dirinya, keluar, meluap. Dan Gloria mulai memeluk semua orang. Kenapa? Karena Gloria ingin orang-orang lain merasakan kasih yang besar tersebut yang membanjiri dia. Seperti Faustina ya. Namun hanya putrinya, anaknya yang cewek, yang berusia 9 tahun, yang merasakan pelukan tersebut. Anaknya Gloria, yang cewek. Dikatakan di buku, ketika Gloria naik semakin tinggi, nah ini pengertiannya mungkin surga juga bertingkat gitu ya. Kalau yang saya pahami, yang pernah saya baca, yang tingkat tertinggi itu kan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di bawahnya Bunda Maria dan para kudus. Di bawahnya lagi orang-orang yang sudah keluar dari api penyucian. Terus orang-orang yang asketis, yang eh, rohaniwan, rohaniwati begitu ya. Jadi ketika dikatakan begini, tapi nggak ditulis di situ ya. Ketika Gloria naik semakin tinggi dan terbungkus dalam kasih dan sukacita itu, Gloria melihat ayah, ibu, nenek, kakeknya dia. Padahal sewaktu hidup, Gloria sering pergi ke tukang ramal, kartu tarot dan lain-lain untuk mengetahui kehidupan masa lalu. Jadi karena dia percaya reinkarnasi. Makanya di Katolik terbukti bahwa reinkarnasi tadi tidak ada kan? Karena ketemu dengan kakek neneknya, ayahnya. Nah kalau reinkarnasi kan nggak ada di mereka di atas sana. Bapak menunjukkan kasih yang begitu besar. Ini yang saya temukan Bapak Ibu. Saya tadinya nggak mudeng-mudeng sebelum baca buku ini, saya nggak paham. Penderitaan yang terbesar di api penyucian adalah kerinduan akan bersatu dengan Allah. Ya tahu kerinduan. Kok bisa rindu? Kenapa ya? Ternyata Allah Bapa memberikan dulu kasih itu. Nah gini, kalau seorang nggak pernah makan permen coklat, Nggak tahu rasanya. nggak tahu rasanya. Betul Bu Hilda. Oh rindu kayak apa gitu ya. Tapi kalau sudah merasakan kasih yang meluap-luap, yang sedemikian sukacita, sedemikian indahnya, jadi kangen gitu kan. Ingin mengulang. Manusia cenderung mengulang hal yang enak. Menghindari hal yang tidak enak secara umum. Kalau coklat enak ya dia ingin mengulang. Durian enak ya pokoknya begitu. Jadi tadinya saya nggak mudeng. Kenapa siksaan terbesar rindu kok sampai tersiksa begitu ya gitu Pak. Maksud saya. Karena sudah merasakan itu ternyata. Jadi Allah Bapa memberikan itu terlebih dahulu. Perkara orangnya masuk surga, neraka, api penyucian, itu diberikan terlebih dahulu. Karena Gloria itu masuk neraka. Tapi Allah Bapa menunjukkan kasihnya. Dia merasakan permen coklat itu dulu. Sehingga pada waktu permen coklat tadi tidak ada lagi, dia akan punya keinginan yang besar untuk melihat muka dengan muka, melihat apa makan permen coklat lagi. Nah ini yang baru saya temukan setelah saya membaca buku ini. Tadinya saya nggak paham. Hafal tapi saya nggak paham. Kerinduan yang macam apa gitu. Nggak ngerti saya. Saya pikir tadinya ya kalau pacaran kan rindu kepingin ketemu fisik. Tapi kan sebelumnya yang pernah pacaran kali ya. Kecuali ketemunya online jarak jauh Amerika Indonesia. Belum pernah ketemu pun rindu kepingin ketemu. Tapi mestinya didahului dengan pertemuan fisik kemudian berpisah baru rindu lagi. Nah kelihatannya ini begini. Bertemu dengan Bapak dikasih kasih yang sedemikian meluap-luap terus berpisah.
sehingga rindu lagi. Itulah siksaan yang terbesar. Ini saya pribadi. Mungkin Bapak Ibu sudah lebih tahu daripada saya. Terus kita lanjutkan ya. Di sana Gloria melihat ada danau. Lucu juga ya. Dan dua pohon. Saya nggak mengerti sampai sekarang. Ini maksudnya apa? Ada danau dan dua pohon. Yang sangat indah. Keindahan di atas sana tidak dapat digambarkan secara manusiawi. Kurang ya. Mungkin kata-kata, kosakata, vocabulary-nya kurang gitu. Untuk menggambarkan. Ada banyak cahaya. Nah, kalau ini saya sering baca. Ada banyak cahaya dan kasih serta kedamaian yang tidak terlukiskan. Dahulu saya pernah sharing juga dengan Bapak Ibu bahwa seorang yang meninggal dan masuk surga, ya misalnya kita semua dalam Zoom ini nantinya masuk surga. Tetapi tingkat kecemerlangan cahayanya nggak sama. Lampu 100 watt, 70, 30, mungkin saya 5 gitu. Bapak Ibu 100. Ya saya nyala, saya di surga, tapi 5 watt. Bapak Ibu mungkin 100 watt. Nah seperti bintang di langit. Ada yang sangat glowing gitu ya. Ada yang redup. Tapi sama-sama bintang. Sama-sama di langit. Sama-sama di surga. Jiwanya. Tetapi kedekatan memandang. Muka dengan muka kepada Allah. Bersujud di hadapannya. Itu berjarak. Ya kayak orang nonton gitulah. VIP, VVIP atau yang kelas kambing yang jaraknya sekian puluh meter harus pakai teropong. Mungkin demikian ilustrasinya. Jadi di situ dikatakan di buku, di atas sana, di surga maksudnya, di mana cahaya itu berada, manusia-manusia terlihat begitu indah. Jadi manusia yang sudah di surga, mungkin orang-orang suci ya, Santo, Santa, Abraham dan lain-lainnya. Jadi terlihat begitu indah, seakan-akan mereka mengenakan jubah matahari, bersinar lagi kan. Jadi sangat dekat ilustrasi surga orang-orang suci itu dengan cahaya. Lumen Christi itu benar-benar diartikan harafiah. Wajah mereka tidak tampak dengan jelas. Jadi mungkin saking bersinarnya mungkin ya. Tapi nggak ditulis. Gloria sangat bahagia melihat ibunya. Ibunya di sana, di surga. Mengenakan jubah putih yang indah. Terlihat seperti matahari. Kembali lagi sinar lagi. Di pertemuan yang kedua nanti, kita akan bahas ini. Gloria bisa melihat suaminya, yang kan hidup suaminya. Cuma luka-luka gitu ya, luka-luka bakar karena terpental. Karena mungkin jaraknya agak jauh. Kalau dia dengan keponakannya kan satu payung, dempetan gitu. Kalau sama suaminya berapa nggak disebut, tapi mungkin agak jauh. Jadi luka-luka saja gitu, tapi nggak parah. Suaminya menangis. Gloria di surga itu bisa melihat dan kedengaran suaranya gitu. Jadi ternyata surga itu dekat ya. Jadi suaminya mengatakan apapun, Gloria pulang, Gloria, jangan egois, lihatlah anak-anak kita. Dengar semua dia. Walaupun dia di surga. Nah, keponakan Gloria yang meninggal itu Bapak Ibu, itu masuk ke suatu taman. Ya, ini mungkin yang disebut surga itu ini ya. Taman yang dipenuhi oleh rasa sukacita. Tetapi Gloria tidak masuk ke sana. Karena dia masuk neraka. Jadi dia hanya lihat dari luar gitu. Semua orang yang meninggal, kecuali bunuh diri, mengalami pelukan cahaya dari Bapa Surgawi. Kecuali. Artinya semua. Agama apapun. Yang tadi saya katakan, penderitaan yang terbesar di api penyucian adalah kerinduan akan Allah. Karena sudah mengalami dulu. Ya kan? Jadi, kecuali bunuh diri ya. Mengalami pelukan cahaya dari Bapa Surgawi. Nah kalau bunuh diri bagaimana? Enggak. Dia masuk ke neraka. Sebelum masuk neraka ada siksaan tertentu. Sampai umurnya memang sudah jatahnya habis. Misalnya bunuh diri umur 30 misalnya. Ini ilustrasi. Padahal umurnya 70.
Berarti seolah-olah 40 tahun dia harus nanggung dulu, disiksa di situ, kemudian baru masuk neraka. Untuk digenapi dulu umurnya. Yang mana seharusnya dia umurnya sekian. Bapak Surgawi memeluk setiap orang yang meninggal karena ia mengasihi kita semua. Ia menunjukkan betapa besar kasihnya kepada kita. Tetapi Bapak tidak pernah memaksa. Nah ini rahasianya. Bapak tidak pernah memaksa siapapun. Ya. Dan jika kita di dunia ini memilih untuk hidup tanpa Allah, berarti kita memilih Bapak yang lain kan? Setan. Jadi setelah dipeluk, terpaksa Bapak yang di surga itu memberikan kepada Bapak yang lain. Beelzebul atau siapa gitu ya. Iblis itu raja setan. Pemimpin setan disebut iblis. Nah, jadi anggap saja bapaknya. Si manusia yang di dunia ini tidak mau menerima Allah Bapa, setelah mendapat pelukan dari Allah Bapa, diberikan kepada Bapa yang lain. Yaitu iblis tadi. Jadi tersiksa sekali dia sekarang. Merasakan makan yang pahit, semula makan permen coklat yang manis. Jadi Bapak Surgawi mengizinkan kita untuk mengalami pelukannya, tapi kemudian Bapak Surgawi harus menyerahkan kita kepada Bapak pilihan kita sendiri. Karena kehendak bebas kita pada waktu di dunia. Kita memilih Bapak yang mana. Inilah konsekuensi dari kehendak bebas ya. Nah, kembali lagi pada waktu setelah melihat surga ini, turnya. Di buku ditulis, aku tidak tahu tepat waktunya, aku melihat banyak orang keluar dari ruang operasi. Tempat Gloria di ini. Karena dia dikikis, arangnya itu dikerok gitu. Dagingnya dari arang. Mirip orang-orang yang keluar dari ruang operasi menembus tembok. Ternyata itu dosa-dosanya. Kebencian-kebenciannya yang keluar. Dan jiwa Gloria sendiri juga keluar. Pada waktu mati suri itu. Pada waktu mati suri, pernah henti jantung juga. Nah, penafsiran saya, pada waktu henti jantung inilah, dia keluar. Walaupun berhasil dikejutkan kembali. Pada waktu henti jantung inilah, dia keluar dari dinding. Tapi ini pemahaman saya. Keluar dari dinding ruang perawatannya operasi itu, keluar tembus tembok, yang tadinya dia di surga, jadi di surga itu pemberian Bapa, pelukan Bapa itu seolah-olah dalam sakratul maut. Tapi setelah meninggal kan diadili, entah masuk surga, api penyucian atau neraka. Nah, karena pas henti jantung itu di benak saya, dia keluar, sudah jatahnya dia masuk neraka. Jadi dia terjun. Kalau Bapak Ibu lihat di PIK itu ya, waterboom itu kan meluncur gitu ya. Saya membayangkannya ya meluncur kayak seluncuran begitu. Dia meluncur, ditulis di buku meluncur. Ya mungkin kayak di waterboom begitu. Itu bayangan saya. Dari surga turun. Tadi kan sudah di surga, sekarang turun dia. Apa yang dia lihat setelah dia turun? Nah, dia masuk ke ruang hampa, jiwanya masuk ke ruang hampa, mulai jatuh ke bawah. Dari cahaya, tadinya terang benderang, serang kegelapan. Nah, tadi Bu Hilda sudah baca itu kan, bahwa dalam sekejap di BHF 20, dalam sekejap aku berada di tempat berkabut, bukan terang benderang, yang penuh dengan api. Tapi apinya mungkin bukan merah begitu semua tadi terang, atau si biru, api biru dari LPG. Mungkin nggak begitu. Apinya khusus yang pernah saya baca ya, tapi dari kesaksian yang lain, apinya hitam metalik begitu. Ya tetap gelap gitu, tapi api. Ya saya juga susah bayangkannya ya. Api tapi kok gelap gitu ya, karena di kompor kan biru, merah gitu, orange.
Dia 5. Nah, Gloria tadi kan melihat dosa-dosanya keluar dari tubuhnya, menembus dinding, gitu kan. Kebencian-kebenciannya. Jadi eh, cahaya itu hilang, dosanya mulai keluar dari tubuhnya, jiwanya juga keluar dari tubuhnya. Itulah dosa-dosa dia dari terakhir dia mengaku dosa. Nah ini yang sering saya sharingkan ke Bapak Ibu. Pentingnya secara reguler mengaku dosa. Karena sejak pengakuan terakhir sampai kita meninggal kan nggak tahu meninggalnya kapan nih. Apalagi kalau setahun sekali atau setahun 2 kali gitu. Terlalu banyak nanti dosanya yang mematikan, melanggar perintah Allah. Yang keluar dari tubuhnya menembus dinding, mungkin pada waktu henti jantung itu ditulis di buku sejak pengakuan dosa yang terakhir. Tapi nggak ditulis kapan. Intinya sejak pengakuan terakhir sampai kejadian disambar petir itu keluar dosa-dosanya dan membuat Berarti dia masuk neraka. Katolik ya Pak ya? Kenapa? Aloki dia Katolik, Gloria. Katolik, Bu. Ya, setiap minggu dia ke gereja. Setiap minggu terima ekaristi. Tetapi ibunya setiap hari. Misalnya, setiap minggu ke gereja masuk neraka juga ya. Ini bukti. Semoga kita tidak ada yang demikian. Kemudian dia meluncur ke bawah gitu kan. Meluncur ke bawah melewati sekumpulan ruang-ruang seperti penjara. Ada jutaan orang di sana. Seakan-akan ada banyak penjara, mungkin ruang-ruang sel begitu. Seperti jejaring dan sarang lebah. Kayak Spiderman. Apa kok Spiderman? Sarang lebah gitu ya. Bukan sarang tawon kali. Tapi sel-sel gitu penjara. Di BHF 20 ditulis, kan di Gloria ditulis jutaan. Tapi di BHF ditulis himpunan besar jiwa. Sama ya. Padahal terpaut 90 tahun kan ini. Tuhan mengulang hal yang sama. Ini membuktikan bagi saya kesahihan atau validitas baik kesaksian Gloria maupun nggak ada cahaya, berkabut, himpunan besar jiwa yang sedang menderita. Sama ya. Gloria terus turun ke bawah katanya. Tambah gelap lagi. Orang-orang yang berada di bawah memiliki wujud yang rusak. Ditulis begini, dosa membuat manusia cacat. Seolah-olah kalau mobil itu di ilustrasi saya penyok gitulah, tabrakan gitu. Rusak, kalau ditulis di buku, rusak, hangus, penyok dan penyok. Terus dia terus jatuh terus ke bawah. Jadi seluncurannya tuh panjang mungkin. Melalui terowongan-terowongan. Makanya disebut sarang lebah tadi itu ya. Dan penjara-penjara. Nah, saya kaitkan lagi dengan Beata, anak Emrik. Sama juga, kan orang kudus juga. Beata, anak Emrik, Faustina, Gloria. Sama, bahwa di sana ada penjara-penjara. Kalau di Beata, anak Emrik, seperti hotel begitu. Kan hotel itu ada lorong, kamar sebelah kiri nomor ganjil, sebelah kanan nomor genap gitu ya. Nah itulah api penyucian, neraka gitu. Jadi kamar-kamar itu seperti sel-sel jeruji lah gitu. Cuma kalimatnya berbeda-beda, tapi intinya sama. Nah sini menegaskan bahwa kesaksian-kesaksian ini benar adanya. Walaupun ini belum menjadi santa atau beata atau apapun, tapi kok sama dengan anak Emrik yang sudah ratusan tahun, dengan Faustina yang 90 tahun gitu ya. Jadi saya menganggap buku ini bagus dan sangat inspiratif. Gloria terus jatuh ke bawah melalui terowongan dan
penjara-penjara, bau busuk sangat menakutkan. Bau busuk yang mengganggu. Sama lagi, dikatakan bau daging terbakar. Tapi kalau di sini bau yang sangat mengganggu, bau busuk. Ya, boleh lah ya terbakar seperti sate. Kalau sate kan wangi. Ini bau busuk yang mengganggu. Tapi intinya daging kita inilah yang kita manjakan. Keinginan daging inilah yang ya tadi itu payudaranya, perutnya dan kakinya itu. Istilahnya di sate begitu kali ya. Yang paling menakutkan adalah dosa-dosa itu tinggal dalam dirinya Gloria. Jadi eh, dia mengatakan kesaksiannya ini, dosa-dosa itu yang paling menakutkan itu tinggal di dalam dirinya Gloria. Sehingga Gloria itu tampak seperti iblis. Dia mengatakan dirinya sendiri begitu. Seperti binatang buas atau seperti tempat sampah yang plastik yang hitam yang besar itu. Eh, jadi kantong plastik sampah itulah. Sedangkan ibunya berjubahkan matahari, berjubahkan Tuhan. Nah, pertemuan berikutnya kita bahas. Semua dosa itu berteriak di dalam dirinya. Jadi ramai begitu kali. Masing-masing shouting gitu, apa teriak-teriak gitu. Seolah-olah dosanya itu hidup. Kan tadi dikatakan seperti manusia yang menembus dinding, ya kan? Dinding ruang operasi itu. Mereka dosa-dosa itu tertawa teriak-teriak. Tertawa ya karena setan kan. Seneng kan? Jadi Glorianya ketakutan luar biasa. Ketika Gloria hampir tiba di ujung kejatuhannya, kalau waterboom kan melingkar, 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 terus bawahnya kolam renang, jatuhnya ke air. Ketika Gloria hampir tiba di ujung kolam itu gitu ya, kalau di peak gitu, Gloria mendarat di suatu tempat di mana ada banyak rawa. Jadi ada banyak rawa-rawa. Ketika hampir tiba di ujung kejatuhannya, belum di ujung, hampir mampir dulu ada rawa-rawa. Itu masih api penyucian. Kalau ujung neraka. Ini belum nyampe neraka nih, masih di api penyucian. Karena di surga turun lingkar-lingkar, itu di api penyucian, nanti endingnya di neraka. Ada banyak berjuta-juta orang terkubur di rawa-rawa. Coba tebak Bapak Ibu, rawa-rawa itu apa sih? Ada yang punya ide? Rawa-rawa itu apa? Ayo kasih Air, tebakan. Air, danau kecil. danau kecil. Ayo yang lain. Lawan kayak lumpur kali ya, lumpur hisap ya. Lumpur hisap, Yang bisa pasir hisap. Tambah dalam kalau kecemplung. Apalagi? Oh iya. Kebun ada Nah, airnya, Pak. ternyata. Hah? Yang apa kayak kebun-kebun ada airnya. ya, ada Kebun-kebun ada airnya. resapannya gitu ya. Bawahnya itu. Ya, Kayak danau bakau, apa? Kebun bakau. ya. Mangrove. Mangrove. Kayak mangrove gitu ya. Mangrove. Ya. Ya. Ntar ada buayanya lagi. Aduh. Ya, Eh, ini saya baru dengar ini seumur hidup. Ketika Gloria hampir tiba di ujung kejatuhannya, belum di ujung. Gloria mendarat. Mampir, mungkin sebentar. Di suatu tempat di mana ada banyak rawa. Enggak disebut jumlahnya. Ada berjuta-juta orang terkubur di rawa-rawa. Maksudnya banyak lah begitu ya. Dia nggak menghitung pasti. Orang-orang yang ada di rawa itu terbenam. Mereka telah memberikan, jadi orang-orang di rawa itu terbenam. Siapa sih mereka itu? Mereka adalah orang yang memberikan tubuhnya melampiaskan hawa nafsu birahi. Kesenangan. Ada ribuan mil, 1 mil itu 1,6 kilo. Ada ribuan mil lumpur. Apa itu lumpurnya? Itulah ejakulasi yang tidak pantas. Atau ejakulasi yang di luar rahmat ilahi. Tidak dengan pasangan sakramentalnya. Tidak dengan pasangan suami istri yang menikah secara sakramen. Selingkuh, kepelacuran, maaf, mungkin kalau remaja itu masturbasi, onani, yang begitu-begitu.
itu ternyata hampir penghabisan dari api penyucian. Jadi api penyucian yang kan panjang nih api penyucian. Hampir ujungnya api penyucian. Jadi sama-sama dosa dia paling di api penyucian dia yang bawah gitu. Sudah deketin neraka gitu. Jadi rawa ini dikatakan mengerikan dan gelap. Dan orang-orang di sana sedang disiksa oleh ingatan akan pasangan seksualnya di luar sakramen perkawinan. Dan mereka tidak bisa keluar bersama dari rawa tersebut. Jadi berpasangan. Si A dengan si B. Ya dua-duanya. Lah kalau si A dengan B, C, D, E gimana? Ya mungkin A, B, C, D, E nggak keluar bersama-sama. Lah kalau Matrix banyak hubungannya gitu saling kayak misalnya di dunia barat gitu gimana? Ya banyak sekali. Makanya harus berjuta-juta gitu ya. Besarnya rasa malu dan kesakitan yang mereka rasakan di sana sangat mengerikan. Saya juga bingung kok punya rasa malu ya. Jadi ternyata masih punya rasa malu. Rasa malu dan kalau kesakitan ya pasti. Kalau enggak enak aja gitu kan minum Panadol aja hilang semua. Pasti kesakitan. Tapi rasa malu ternyata ada juga. Oh ternyata sama istriku sama suamiku. Nah begitu. Dulu katanya engkau setia apa gitu kan. Ternyata ya gitu. Nah di sana di rawa itu ayahnya Gloria di situ. Ayah Gloria ada di sana menjerit kesakitan. Dan sewaktu ditanya oleh Gloria apa yang dilakukannya di situ, ayahnya itu menjawab, putriku perjinahan, perjinahan. Nggak dijelaskan, nggak dielaborasi secara lengkap, tapi mungkin maksudnya ini karena dosa karena perjinahan, mungkin begitu ya. Nggak ditulis begitu di buku, cuma ditulisnya perjinahan, perjinahan begitu. Mungkin maksudnya begitu. Itu pemahaman saya. Yang paling menyakitkan di situ adalah melihat Allah demikian mengasihi kita. Mengejar kita sepanjang hidup untuk bertobat. Masih ingat cerita anak yang hilang di kitab suci? Makan ampas untuk ternak babi aja nggak boleh. Mendingan aku pulang ke rumah bapakku. Di sana berlimpah-limpah makanan. Dia pulang berjalan ke rumah bapaknya. Dia pulang berjalan ke arah rumah bapaknya. Bapaknya berlari. Tuhan berlari kalau kita berjalan pulang. Kalau kita bertobat, Tuhan berlari menyambut kita. Nggak seimbang kan? Tapi demikianlah isi surga akan bersorak-sorai kalau satu orang bertobat. Nah, di sini dikatakan bahwa perjinahan-perjinahan gitu ya oleh si ayahnya Gloria. Tapi di surga tadi dia lihat ibunya, kakeknya, neneknya gitu. Jadi Allah itu selalu mengejar-ngejar kita Bapak Ibu. Mengejar-ngejar kita salah satunya melalui Zoom ini. Untuk mempertobatkan kita. Nah, kalau hatinya nggak terbuka, ya kagak. Nggak bertobat juga. Atau bertobat tapi nggak sejati. Tobat kuman. Di sini dikatakan begini. Ini pernah saya dengar dari tetangga kita yang muslim. Ketika manusia sedang dihakimi oleh Tuhan, pikiran kita yang berbicara paling keras. Mengulang sejarah hidup kita. Dan Tuhan membuka buku kehidupan. Menelusuri setiap detik seluruh hidupnya. Jadi kita kayak ditunjukkan video. Seluruh hidup kita. Yang disebut buku kehidupan. Orang sering bilang, ditulisnya dengan tinta emas atau tinta darah gitu kan. Kalau perbuatan dosa ya dengan tinta darah. Kalau apa perbuatan baik gitu ya dengan tinta emas. Jadi diary-nya kalau usianya tua ya diary-nya tebal gitu kalian. Kalau bayi mati ya satu lembar doang mungkin gitu. Jadi saya pernah dengar ini waktu saya kecil mengenai hal ini. Tapi bukan di Katolik.
Jadi Tuhan memperlihatkan buku kehidupannya kepada kita. Dia menunjukkan, kalau seorang mencuri, sebetulnya dosanya itu bukan hanya karena saya mencuri. Tapi ada yang lebih parah daripada itu. Akibat saya curi dari si A, nasibnya A sampai seperti begini, 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 begini. Nah, si pencuri nggak tahu. Orang yang dicuri itu akan mengalami kesulitan apa. Di sini ditunjukkan oleh Tuhan. Ini loh akibat ulahmu. Kata-katamu yang menyakiti hati. Sampai orang itu mati secara karakter. Sampai orang itu merasa dibully dan depresi dan seterusnya. Kamu ngomong enak aja ya. Nah, mungkin begitu kali. Lihat itu. Ditunjukkan videonya mungkin. Semacam video gitu ya. Eh, bentuknya bagaimana nggak tahu. Tapi akibat orang yang dibully itu menjadi seperti itu sengsaranya. Makanya kita pada waktu hidup di dunia, kadang-kadang nggak pernah bayangin. Aku berkata-kata begini, pembantuku, temanku, bosku, anak buahku atau siapa gitu, dampaknya apa ya? Sedih kali ya atau nggak pernah terpikir. Dikatakan begini, perilaku yang membuat orang lain rusak, perilaku kita yang membuat orang lain tersakiti, seperti buah busuk. Jika tidak disingkirkan, akan membusukkan buah lain di sekitarnya. Dikatakan begitu. Jadi, orang di sekitar kita menjadi berdosa, dan kita, karena gaya hidup kita gitu ya, cara kita memperlakukan dia. Contohnya, ayah daripada si Gloria. Ayah Gloria ini punya anak, selain Gloria ada anak laki-laki. Anak laki-lakinya berbuat salah, kalau nggak salah percabulan, ditegur ibunya kalau nggak salah. Saya lupa di halaman berapa. Ya maklumlah dia masih muda dan sebagainya. Bukannya marah menegur, malah seolah-olah merestui. Nah inilah dosa. Dosa yang membusukkan di sekitarnya. Tetapi Tuhan adil. Jika anak itu hidup secara sakramental, menerima AA, maksudnya anak dari ayahnya ini, saudara laki-lakinya Gloria ini. Rajin ke gereja, terima ekaristi, pengakuan dosa. Ajaran tersesat dari ayahnya tadi yang menyetujui dalam petik, tanda petik, merestui itu, terputus. Itulah gunanya sakramen. Jadi gunanya sakramen itu memutus penularan dosa. Karena kita rajin menerima ekaristi, pengakuan dosa. Begitu ya. Nah masalahnya, saudara laki-lakinya Gloria ini, anaknya bapaknya ini, saudara kandungnya Gloria, entah kakak entah adik nggak ditulis, itu tidak hidup secara sakramental. Iya, jadi ya seperti bapaknya. Jadi like father, like seperti ayah, anak ya kurang lebih seperti induknya, seperti orang tuanya gitu. Bapaknya begitu, kurang lebih anaknya kelakuannya begitu. Kadang-kadang orang sering mengatakan begitu ya Bapak Ibu ya. Ternyata karena hal ini. Berarti orang itu nggak hidup secara sakramental. Karena Tuhan menganugerahkan sakramen tadi untuk memutus. Jika seseorang bertobat, seperti ayahnya Gloria itu, harusnya masuk neraka. Tapi dia tidak di neraka. Hanya di rawa-rawa yang ada di bagian bawah purgatorium. Selamat gitu ya. Vonis neraka pindah ke purgatorium. Setelah jangka waktu tertentu, surga. Inilah gunanya. Ayahnya sangat bersyukur. Karena doa istrinya selama 38 tahun mendoakan dia. Persis sama kalau kita hubungkan dengan kitab suci. Seperti Santo Agustinus. Mamahnya itu, Santa Monica. Itu berdoa puluhan tahun. 30 kalau nggak salah. Mendoakan suaminya. Mendoakan Santo Agustinus. Bandel tuh Santo Agustinus. 20 tahun. Santo Agustinus itu pujangga gereja. Doktor gereja. Hanya ada 33 orang. Dulunya bandel.
Itulah kuasa doa. Ya. Bisa menyelamatkan seorang. Jadi kalau kita sering selain menerima Ekaristi, kita ngaku dosa, kita sering menyembah Tuhan, adorasi di depan sakramen Maha Kudus, itu akan membuat Yesus memberi rahmat untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan tadi, yang memutus tadi dulu Bapak Ibu. Selain melalui sakramen juga kalau kita beradorasi. Jadi kita itu menjadi seperti Yohanes, masih ingat kan ya? Yohanes Rasul, satu-satunya Rasul yang ada di bawah kayu salib bersama Bunda Maria dan para wanita kudus. Kalau itu kan dulu 2000 tahun yang lalu. Kalau sekarang ya kan nggak ada salibnya Yesus yang masih berupa badan begitu, nggak ada ya, dari kayu kan, sekarang kan dari patung karena sudah 2000 tahun. Tapi kita bisa menjadi Yohanes dengan berdiri di depan, berlutut di depan hosti, adorasi. Kita menjadi Yohanes yang lain. Ya kalau kita laki maksudnya ya. Menjadi murid Tuhan yang dikasihi. Kalau dulu kan bersama Bunda Maria dan lain-lain. Nah kita kan nggak ngelewatin itu, zaman itu. Zaman ini kan. Nah kalau hosti itu adalah Kristus sendiri, ya sama dong. Cuma hosti kan di dalam, nggak disalib ya. Nah, jadi hostinya bukan terus dipasang di salib gitu, bukan ya. Nah, hosti yang untuk adorasi maksudnya ya. Tidak pernah ke yang kita sembah gitu. Itu kan tubuh Kristus ya sama. Cuma tidak berdarah. Kecuali kita salah gunakan berdarah. Jatuh, disia-siakan, keluar darahnya. Tapi kalau enggak kan putih begitu. Jadi itu memutus dosa yang infeksius, menularkan tadi. Dengan sering terima sakramen, beradorasi begitu. Karena Tuhan memberi rahmat untuk memperbaiki kesalahan. Kita menjadi semakin peka hatinya. Dengan suara Roh Kudus, suara hati yang lembut sekali itu. Lembut tapi kuat ya. Jadi ketika kita di akhirat nanti, Tuhan akan memperlihatkan kepada kita akibat dari dosa kita. Kadang-kadang orang hanya bilang, aku melanggar perintah Allah yang ke-1, ke-3, ke-5, 6, 9, 12, apalagi itu, 10. Tapi ke aku yang melanggar. Akibatnya terhadap orang lain nggak dibikin. Nah, di sini ditunjukkan, di akhirat nanti ditunjukkan. Oke. Ibu Gloria, Ibunda Gloria, ibu dari Gloria mengatakan, ayahmu itu sudah dirantai oleh setan. Tetapi aku mendoakannya 38 tahun. Dengan cara aku mengikat dia dengan rosario. Aku bawa, maksudnya bawa bukan bawa fisik ya. Setiap kali di depan sakramen, setiap kali menerima hosti dalam mulut. Ini saya yang ngomong. Tapi di buku nggak ada. Cuma dikatakan bahwa ibunya membawa si ayahnya setiap kali dia ke gereja. Tapi pengertian saya, kalau saya pribadi, pada waktu hosti tadi saya kunyah sebelum habis, itu saya mendoakan seorang. Atau beberapa orang, atau banyak orang. Ya mestinya mungkin ibunya begitu kali ya. Saya juga nggak tahu. Tapi ini saya sendiri. Nggak di buku nggak ada. Ayahnya pada waktu di rawa-rawa bersyukur. Aku bersyukur wanita suci, istriku itu yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan aku. Mendoakan aku 38 tahun. Bayangin Bapak Ibu. Mendoakan suaminya 38 tahun apa nggak bosan itu ya. Kemudian Gloria merasa ketakutan sekali. Dia kan mampir sebentar gitu. Masih meluncur lagi. Karena tidak dapat berhenti. Jadi mungkin jalan pelan gitu. Tadi mendarat di suatu tempat itu, mendarat itu artinya mungkin nggak stand still gitu ya. Tapi bergerak pelan gitu kan. Kali. Jadi dia mengatakan, Gloria ketakutan sekali. Karena tidak dapat berhenti
di pojok terakhir api penyucian bersama ayahnya. Ayahnya sudah di bawah, dia lebih berat lagi, meluncur terus. Ya neraka lah. Kemudian meluncur ke bawah dan tiba di permukaan datar. Ada sebuah mulut terbuka dan menelan Gloria. Mulut itu hidup. Jadi mungkin kayak tadi yang dikatakan Pak Thomas tadi, wah pasir hisap atau apa, nyedot begitu ya. Ketika Gloria dalam perjalanan ke dalam mulut, tadi mulutnya itu banyak ternyata. Setelah masuk ke dalam mulut, suatu mulut masuk lagi ke mulut yang lain begitu. Tapi saya nggak paham itu maksudnya bagaimana. Ketika Gloria dalam perjalanan ke dalam mulut lain, dia menjerit, teriak karena sadar akan terus turun terus. Jadi neraka pun juga berlapis-lapis. Mestinya begitu ya. Orang yang membunuh orang lain satu orang dengan pembunuh berantai. Hitler misalnya gitu, masa ya hukumannya sama. Jadi mungkin ya beda gitu ya. Jadi dia masuk dari satu mulut ke mulut lagi, ke mulut yang lain lagi. Jadi mungkin semakin bawah gitu. Tapi nggak ditulis ya, semakin parah atau enggak. Nah, Gloria ketakutan tuh. Karena ditelan oleh mulut tadi itu. Karena mulutnya hidup. Dia menjerit dan tidak dapat keluar. Disitulah kematian atau disebut kematian kekal, itu jiwa yang mati kekal yang masuk neraka itu kan. Nah, dia pada waktu masuk ke mulut itu, puji Tuhan dia mengatakan, Santo Mikael memegang kakinya. Jadi nggak abadi, makanya dia cuma 3 hari. Santo Mikael menangkap kakinya dan Gloria masuk ke dalam seperti cahaya, bentuknya seperti bulu katanya gitu. Bulu bercahaya masuk ke lubang itu, lubang neraka itu. Tapi dikasih cahaya karena dipegang oleh Santo Mikael. Cahaya rohnya mengusik seluruh iblis yang ada di sana. Dan segera para iblis yang tampak seperti larva melompat kepada Gloria dan menutupi seluruh tubuhnya. Seakan-akan ingin menutupi cahaya tadi yang ada dalam dirinya. Jadi bayangan saya, tahu nggak Bapak Ibu, laron, binatang laron itu. Laron itu kalau lihat lampu, mengerumuni lampu. Nah mungkin karena Gloria itu dikasih cahaya walaupun pudar dipegang oleh Santo Mikael. Setan-setan seperti larva berusaha nutupin biar padam gitu. Itu bayangan saya, nggak ditulis ya mengenai laron itu. Tapi terusnya larva, mungkin begitu kali. Jadi larva tadi membakar Gloria hidup-hidup. Itulah kebencian. Dikatakan begitu di buku. Yang membakar, membuat meledak, marah ya. Menelan manusia. Sehingga manusia itu dikatakan, jika engkau membenci berarti engkau membunuh. Itu kaitannya dengan kitab suci. Jadi membenci orang itu betul-betul mengerikan sekali. Makanya di kitab suci dikatakan, membenci itu membunuh. Kita kan kadang-kadang kan kecil gitu ya membenci. Kalau membunuh kan masuk penjara. Masa membenci masuk penjara? Kagak lah. Jadi ya dosanya kecil. Ternyata enggak. Oke. Gloria teriak-teriak. Keluarkan aku dari sini gitu kan. Jadi aku seorang Katolik gitu. Dia melihat cahaya dari ibunya. Karena ibunya di surga ya. Dan cahaya dari ayahnya. Di api penyucian. Yang cahaya ibunya kuat sekali sinarnya. Ayahnya pudar karena masih di api penyucian kan, di rawa-rawa. Tapi kan masih mending, nggak di neraka. Jadi masih bercahaya. Orang jiwa di api penyucian itu dikasih Tuhan. Karena calon masuk surga. Tapi tinggal tunggu waktu. Maaf buros, saya sampai jam berapa buros? Pak, sampai jam 9.15, Pak. Oke. Kelanjutannya nanti di pertemuan berikutnya ya. Iya.
Nah, karena ini penting, jadi saya ceritakan secara umum mengenai Gloria dulu. Minggu depan kita bahas hal yang terkait. Jadi dia teriak-teriak seperti itu. Dikatakan bahwa Gloria itu matre, mengukur segala sesuatu dengan uang. Lah kalau aku mati nggak apa-apa lah. Pada waktu dia di atas itu melihat anaknya, kan sudah aku beliin asuransi, aman dong. Seperti itu. Jadi BHF 1227 yang di layar, yang warna merah, ditulis orang yang uh, bertobat itu tetap harus melunasi hukuman yang dijatuhkan oleh keadilan Tuhan. Itu ayahnya Gloria tadi, di rawa-rawa. Tapi selamat dari neraka. Tapi harus menjalani ya, menjalani api penyucian. Nah, di sini, yang saya warna merah, di BHF 1227, di layar ini dikatakan, dalam aliran darah bercampur air, mereka menerima penghiburan, kesegaran, dan kelegaan. Maksudnya jiwa-jiwa di api penyucian. Inilah gunanya kita meminta wujud misa. Karena yang bisa menebus itu Kristus. Jadi ayahnya Gloria di rawa itu bukan untuk menebus dosa. Yang menebus dosa hanya Tuhan. Dia melunasi hutang keadilan Tuhan. Bukan, oh kamu di api penyucian menebus dosa. Kagak bisa. Yang menebus dosa itu hanya Tuhan. Jadi siapakah Allah Gloria yang sesungguhnya? Uang. Allah. Kenapa? Dia setiap kali ke gereja hanya minta berkat. Tuhan, aku mau bayar rental apartemen, atau Tuhan, aku mau beli mobil, dan seterusnya. Kalau butuh, cari Tuhan katanya. Hubungannya hubungan bisnis, ekonomis, ditulisnya di buku begini. Nah, Tuhan mengatakan, kalimatnya begini. Tidak ada satupun diberikan kepadamu karena engkau memintanya. Semua diberikan kepadamu sebagai berkat dariku. Tetapi engkau tidak pernah melaksanakan satupun dari janji yang engkau buat. Berjanji nanti kalau dikabulkan ke yatim piatu, ke panti reda, membantu fakir miskin, apa novena atau apapun, doa 77 kali Bapa kami selama setahun. Ya pada waktu minta ngomong begitu. Tapi kenyataannya setelah dikabulkan enggak. Engkau tidak pernah melaksanakan satupun dari janji yang engkau buat, kata Tuhan kepada Gloria. Engkau berjanji untuk membuat intensi misa, menjanjikan banyak hal tapi tidak pernah melaksanakannya. Ditegur sama Tuhan dia ya. Kalau kita kaitkan dengan Injil di Yohanes 3 ayat 27, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya sendiri kalau tidak diberikan dari surga kepadanya. Sama kan? Injil dengan kata-kata Tuhan kepada Gloria. Jangan anggap karena kamu pinter, rajin bekerja, duitnya banyak. Nggak bisa. Banyak orang pinter, rajin bekerja, nggak punya duit juga. Atau punya kemudian ditipu orang. Hidupnya biasa-biasa juga. Banyak profesor yang cuma jadi guru. Profesor saya itu gelarnya banyak sekali Bapak Ibu. Dia profesor doktornya 2. Profesor, doktor, insinyur, MSc. Namanya Antono. Gelarnya segitu banyak, kalau ke kampus naiknya sepeda. Sambil menghitung gaya gesek terhadap jalan fisika ya. Jadi kita yang nggak profesor, ya kayak saya bodoh gitu ya. Saya masih dipinjemi oleh Tuhan mobil tahun 2000. Ya sudah 25 tahun. Tapi guru saya itu, guru besar, naiknya sepeda. Jadi bukan karena pinter. Nah, saya bodoh kok. Tapi kenapa dipinjemin Kijang Kapsul tahun 2000? Profesor saya mah cuma naik sepeda. Bapak Ibu mah mungkin Alphard, Mercy. Jadi bukan karena kepandaian, tapi belas kasih Tuhan.
Jadi Tuhan menunjukkan uang itu enggak membuat kebahagiaan. Satu lagi ya Bu Ros, Ya, satu halaman lagi Bu Ros. baik. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, pilih mana nih? Pertanyaan yang di screen. Lebih baik punya banyak uang atau asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Pilih yang mana? Ayo, lima pendapat. Lebih Silakan. baik banyak uang, Pak. Kedua. Hah? Apa? Lebih baik banyak uang, bisa bantu orang. Oke, terus yang lain, yang lain. Ini tuh nggak ada belakangnya kalimat. Asal Hanya begini makanan doang. dan pakaian juga boleh. Lebih baik punya banyak uang, pertanyaannya begitu ya. Ini kalimatnya singkat. Atau asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Yang Mana yang mana? makanan dan pakaian cukup. Karena saya pengalaman Pak, punya uang tapi nggak bisa beli makan waktu banjir. Nggak ada yang jual makanan, punya duit ada, nggak ada yang Iya. jual. Nggak ada yang jualan. Ya udah Ya. itu ada yang ngasih Bapak seneng Ibu. kan. Ya, kita kan lagi kebanjiran ya Pak Thomas. Tapi lebih baik punya banyak uang. Kalau nggak punya uang, orang berbuat jahat biasanya perutnya lapar, Iya. mencuri, merampok, korupsi, apalah gitu ya, macam-macam deh gitu. Pencopet atau apapun deh gitu ya. Tetapi jangan lupa apa? Saya kasih kalimat terakhir, slide terakhir aja deh, karena Bu Ros waktunya habis. Ini, Bapak Ibu baca deh. Ini gambar apa Bapak Ibu? Telur, Jangan. timbangan. Nah, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Betul. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Lukas 12 ya. Timbangan itu timbangan kuno. Telurnya kita dikasih telur banyak, berarti yang di sebelah kanan berapa kilo gitu ya. Enggak. Ini berat jadi orang kaya, makanya lebih mudah unta masuk ke taman safari daripada orang kaya masuk surga. Karena apa? Kalau Bapak Ibu uangnya sedikit, kemudian berderma kepada orang miskin, seseorang yang uangnya sedikit makan dengan nasi, sayur, tempe gitu ya. Dia memberi orang lain makan, menyumbang orang lain, berarti nasi, sayur, tempe juga dong. Sama dengan dirinya, uangnya sedikit. Atau di kitab suci, janda itu menyumbang 2 peser dari, kolektor 2 peser dari seluruh hartanya kan. 2 peser itu seduit, uang kecil. Lah punyanya segitu, ngasih ya sedikit. Pertanyaannya kalau orang kaya, yang biasa makan di bintang 5 resto atau hotel, apa dia mau ngasih selevel itu untuk orang lain? Atau nasi padang cukup lah. Kamu aja sudah jarang kan Loki makan nasi padang pakai rendang pakai telur. Komplit sekali. Apa, rendang, telur, kerupuknya paru. Wah enak tuh. Jadi lapar. Buat Loki udah cukup. Nggak perlu tuh sashimi yang impor atau apa ya, yang mahal-mahal itu. Orang miskin memberi dari kekurangannya loh. Orang kaya memberikan dari kelimpahannya tapi dikecilkan. Percaya nggak itu? Iya. Dia nggak akan ngajak di makanan bintang 5, di restoran bintang 5. Nggak bakal. Walaupun dia sendiri kalau makan di hotel mulia. Atau mau buffet di Shangri-La. Tapi, atau di bahasa Indonesia deh. Tapi apa kita mau mengajak fakir miskin tadi untuk makan di sana? Kamu biasa pemulung makan nasi padang, rendang sama telur, sama kerupuk paru, udah sayur sama sambal hijau enak. Betul, Pak. Ya kan? Oke. Oke, terima kasih Bu Ros waktunya. Mohon maaf ini sudah lewat. Tapi belum selesai sebetulnya. Saja nggak apa-apa. Iya. Panjang. Waduh, Pak Terima Loki seru kasih. banget. Menarik ya, Terima kasih, Bu. Pak Loki. Punya ya. Iya. Bukunya Gloria ini menarik. Gloria Nanti akhirnya melahirkan nggak, Pak? Tadi katanya sempat hamil. Iya, melahirkan Bu. Menyusui. Namanya Jose Maria anaknya. Jadi laki. Sempat melahirkan. Iya, Hmm. sebesar kismis itu kan kecil ya. Kelereng itu kali. Bisa begitu.
Semua mujizatnya banyak, yang kakinya, yang juga hamil, yang payudaranya juga bisa terbentuk lagi. Itu semua benar-benar dilengkapi jadi glorianya. Makasih Iya. Pak Loki, bagus. Pak, mungkin ya Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya atau sedikit sharing, nggak lama-lama karena sudah cukup malam. Coba ini Linda ya, Tanda. Boleh. Linda cuma mau bilang Pak Loki makasih banyak gitu. Ini jadi kita banyak banyak belajar ya, Tante Ros, teman-teman semua ya. Untuk kita lebih baik lagi everyday, setiap harinya. Oh, Tante Lani sayang nih, jangan-jangan lupa yang nggak ikut. Aduh. Bukan lupa, ngurusin yang itu tadi yang pingsan. Oh iya, waduh. Dan dia ke Tarakan katanya. Rekamannya deh. Terus sama ini Pak Loki, jadi nanti lanjutannya gimana Pak? 2 kali cukup? Apa 3 kali ini? Aduh. Kita mesti cari bukunya. Saya terlalu exciting Pak kalau udah penghakiman terakhir karena ini yang paling sangat berat menurut saya. Gimana kita untuk everyday itu belajar untuk lebih baik lagi Pak. Aduh, sangat sulit itu nih Pak. Kadang bisa tiap hari juga nggak menjamin ya orang bisa masuk. Ada Nah, kita bahas di berikutnya ya Pak Thomas. Nanti Jadi bulan depan kita dengan Pak Loki di Senin kedua lagi. kita akan bahas ketemu. mengenai Ekaristi, mengenai doa. Topiknya banyak tapi Ekaristi dan doa aja ya. Selebihnya baca sendiri mungkin untuk lengkapnya. Tapi sari-sarinya sudah saya ambil untuk Bapak Ibu. Semoga membantu pada waktu membaca. Nanti PDF-nya ini Thomas gitu ya, ada dapat ya? Boleh. Kan Pak Loki nggak bisa. Oh, nggak apa-apa. Saya nanti share. Maaf kalau Jadi kemarin kapan lagi, Linda lupa. Heeh. Bukunya itu bisa dari Pak Loki kalau ada yang mau beli atau bagaimana? Oh, bisa. Oh, dari Ya. Oh boleh tuh. Linda lupa. Linda dari mana? Iya tuh Thomas salah taruh. Nanti nggak apa-apa ntar coba. Ada Kalau sih. Enggak, tapi Linda dapat dari mana? Saya kan belinya dari Linda, ini, Lindanya lupa. dari teman KKI kan si Leni, dari Iya. timnya Peti. Iya. Nanti enggak dengan saya. Nanti ada teman yang 3M bagus. dari Sama si Leni itu kan, Leni yang kasih tahu kan di grup. Oh, dari 3M ya. Oh. Saya udah beli, kayaknya udah baca, tapi saya nggak Iya. terusin. Kalau Memang agak mungkin mau tanya sedikit saya bisa ya. Itu saya silakan Bu kalau bisa jawab. masih agak rancu juga. Kayak tadi kan disebut Gloria lihat ibunya, ya kan, di surga gitu ya. Nah, tapi kan pernah ada penjelasan bahwa kalau sudah di surga itu nggak ada lagi hubungan keluarga, kata suami istri nggak ada apa. Itu tuh saya masih tanda tanya itu gitu. Nah, betul Bu Ros, pertanyaan yang bagus sekali. Saya juga tadi mengatakan, kok punya rasa malu ya? Kalau mempunyai rasa malu, otomatis Ada fisik. dia mengenal orang kan. Wah, ternyata Loki sama Bu Ros selingkuh. Nah, kalau tidak ada hubungan, nggak perlu malu dong. Iya. Karena tidak mengenal Bu Ros dan nggak mengenal Loki kan. Hanya kelihatan manusia-manusia saja. Berarti saling mengenal. Nah, ini sejalan dengan kitab suci KGK ya. Bahwa nanti di pengadilan kedua, bukan pertama, pengadilan pertama itu pada waktu kita mati. Kedua itu pada akhir zaman. Akan dipisahkan kambing dan domba di sebelah kananku dan di sebelah kanan Allah dan di sebelah kiri Allah. Sebelah kanan itu adalah domba, di sebelah kiri adalah kambing. Maksudnya orang baik dan orang jahat. Masing-masing diberi tubuh kebangkitan. Purgatorium hilang, masuk ke surga dengan tubuhnya berikutnya. Yang neraka juga dipanggil, dikasih tubuh, masuk lagi neraka. Disiksa sekarang jiwa dan tubuhnya. Disitulah dibeberkan pahala dan hukuman. Artinya perbuatan-perbuatan baik disebutkan. Dan juga perbuatan-perbuatan buruk. Kalau tidak ada unsur malu untuk apa? EGP, dosanya Mr. Bean atau siapa gitu kan? Kenal juga kagak. Berarti mestinya ada relasi. Iya.
Nah ini tapi ini pendapat pribadi. Pertanyaan bagus. Nanti saya akan mencoba mencari literatur yang mengkonfirm kenal atau tidak kenal. Yang jelas tidak kawin dan tidak dikawinkan itu benar. Bahwa di sana kita nggak bisa punya anak, ada dokter, ada Iya, iya. perawat, nggak ada Betul. itu betul. Di kitab itu begitu. Betul. Tapi kenal nggak itu ibuku? Iya, itu suamiku, itu Ah, itu istriku, suamiku. gitu. Itu tahu nggak kayak dia? Nggak tahu. Mestinya tahu kali ya. Kalau nggak malu dong. Nggak kenal. Mungkin ya Bros, tapi itu jawaban Iya, pribadi. betul. Tidak mewakili ajaran Gereja Katolik. Saya PR buat saya. Makasih Bros. Makasih, Pak Rocky, makasih. Baik. Mungkin satu lagi kalau masih ada. Bu Yuli, ada yang ingin disampaikan? Selamat malam Pak Loki. Malah Bu Juli. Terus terang aja pembelajaran hari ini buat saya berat banget. Dari tadi ngikutin